1 menit lagi. Ya, udah kelar semua. Baik. Kalau itu semua udah kelar, Aza, teman-temannya udah kelar semua. Sudah Ibu. Udah. Baik, saya ingin melanjutkan ke setelah RPS. Saya akan melanjutkan. Bentar ya, Nak. Dia biasanya ambil untung berapa bulan kalau BSI itu kan banyak flat ya, kalau flat kan berarti ada itu kalau ini kan kita mau tutup lebih awal gitu kan, jadi dia ngambil untungnya tuh dia berjalan gitu, kita bisa berjalan maksudnya berapa gitu, tapi itu nego-negoan kita sih kalau orang ini si BSI ini ya review penilaian video ya. Wih, apa itu? Oh, kalau buat dari kayaknya dari uang. Kok matanya gitu? Mata uang katanya. Kok matanya bisa gitu? Mata apa? Tadi kan. Dia gitu. Tahu dia. Tapi Sofian kita baik, kelihatan ya, teman-teman. Baik. Jualan kayak gini tuh kalau kita mau ngaku, bisa kita jual. Saya ingin menjelaskan perihal tentang proyek itu. Ya, teman-teman, di dalam pelaksanaan proyek ini ya perkuliahan kita selama 1 semester ini, terus, di mata kuliah MKWK itu terbagi menjadi 2 model pembelajaran ya, pembelajaran PJPL dan CPM, tetapi teman-teman fokusnya di PJPL saja ya, karena CPM-nya itu untuk filsafat. Sebelum berlanjut, Azza, Ibu pengen nanya, selain mata kuliah bela negara di semester genap ini yang apa serumpun dengan mata kuliah MKWK itu apa, Nas? Ini Bu. Eh, Di S1 keperawatan ini ya, mata kuliah selain bela negara apa? filsafat ilmu dan logika sama kewarganegaraan Ibu. Agak karena saya suaramu terputus-putus. Kewarganegaraan Ibu. Oh, filsafat. Filsafat ilmu dan logika sama Oh, kewarganegaraan. sama kewarganegaraan. Jadi untuk iya ya. Hmm, jadi untuk mata kuliah KWK selain PJPL ya, yang sama-sama PJPL berarti kewarganegaraan ya. Bela negara sama kewarganegaraan ya, berarti ya untuk Iya semester Ibu. ini. Iya. Iya. Di mata kuliah kewarganegaraan, apakah sudah apa namanya perkuliahannya sudah dimulai? Belum Ibu. Belum. Belum. Berarti ini ibu pertama ya. Ah, Iya Ibu. jadi nanti di mata kuliah kewarganegaraan mengikuti pembagian kelompoknya, mengikuti kelas saya ya. Kayak gitu ya Oh nanti ya. iya. Bilang apa di dosennya, mm, kelompok sudah terbentuk Pak, kayak gitu. Dan tema yang kita usung juga eh, sudah kami lakukan diskusi bersama bersama tim kelompok kami kayak gitu. Jadi Baik. nanti kita bersinergi dengan mata kuliah kewarganegaraan, tapi proyeknya cuma satu ya. Jadi proyeknya satu saja. Meskipun teman-teman ada mata kuliah MKWK lain, tetapi ya udah tugasnya cuma satu itu, baik di bela negara maupun di kewarganegaraan, pembuatan apa namanya video ya, tema yang diusung ya itu satu aja kayak gitu ya. Makanya nanti disampaikan oleh dosennya bersangkutan
kalau bisa teman-teman ya nanti menyampaikan apa di app dosen dosennya saja ya dosennya yang kewarganegaraan ya untuk masuk ke apa namanya kalau masuk ke apa WA grup kita ya karena kita sudah berkolaborasi ya mungkin nanti dimasukkan saat pertemuan dua kali ya di pertemuan dua itu dosennya dimasukkan ke grup kita supaya nanti bisa koordinir satu sama lain ya kayak gitu. Saya ulang kembali bahwasanya pertemuan 1 sampai 4 itu kelas kecil, sehingga nanti teman-teman diawali dengan pretest pastinya ya. Pretest, terus nanti setelah pretest teman-teman materi ya materi poin-poin dosen menyampaikan terus nanti setelah materi eh, selesai terus ada waktu kita diskusi setelah itu ditutup dengan post test ya seperti itu ya itu 1 sampai 4 lalu pertemuan TM 5 dan 6 itu diampu oleh dosen kelas besar ya. Lalu TN 7 itu presentasi proposal. Kenapa saya minta habis pertemuan hari ini, teman-teman langsung action, bagi tugas, ya, job desk masing-masing, tidak ada saling ngandelin teman, ya. Semua pasti punya job desk masing-masing. Karena teman-teman di pertemuan 7 itu harus final fix proposalnya ya untuk dipresentasikan apa proposal tersebut yang telah dibuat oleh kelompok ya. Lalu pertemuan ke-8 itu adalah ujian itu ada 2 tipe ya eh, isai terus tipe B ada studi kasus plus nanti upload proposalnya ya kayak gitu ya. Lalu pertemuan ke-9 itu pelaksanaan awal PJBL, instrumen pengumpulan data ya. Jadi teman-teman di pertemuan 9 itu sampai pertemuan 14 itu ya megang kelas kecil ya, dosen kelas kecil, tetapi tidak apa namanya secara apa namanya tidak ada tatap muka, maksudnya perkuliahan materi itu tidak ada karena langsung mengimplementasikan proyek ini ya sehingga penggantinya adalah dosen membimbing mengarahkan memonitor jalannya proyek yang dilakukan masing-masing kelompok kayak gitu boleh melakukan bimbingan Bu saya pengen ketemu Ibu gitu ingin ngadain bimbingan Bu berkenaan dengan materi kok materi yang berkenaan dengan pelaksanaan instrumen pengumpulan data itu gimana ya Bu? Ini boleh saja, tetapi tidak boleh mengganggu mata kuliah lain. Nanti dengan alasan tidak mengikuti mata kuliah lain, alasannya sedang bimbingan dengan Budias. Oh, enggak boleh seperti itu ya. Untuk itu sesuaikan dengan apa namanya jam kita saja ya jam kita saja silahkan teman-teman apabila memang pengen ketemu langsung bimbingan ke ibu 1 hari sebelumnya itu eh, chatting ibu ya chat ibu nanti ibu usahakan eh, pasti bisa ya insya Allah kalau badan sehat, umur panjang, insya Allah Ibu akan dengan senang hati memberikan bimbingan secara tatap muka. Lalu pertemuan 10 adalah pelaksanaan awal PJBL, ya, praproduksi, wawancara, tokoh,
lalu finalisasi skenario video ya. Lalu pertemuan 11 itu pelaksanaan PJPL, tahap produksinya yaitu draft awal video. Jadi pertemuan 11 itu sudah draft awal video. Nah, nanti dari draft awal video ini apa dikonsultasikan ke ibu ya. Mumpung masih draft sejauh itu eh, ini bisa dilanjut atau memang harus diperbaiki. Jadi teman-teman apa, konsultasikan ya. Pertemuan 12 tahap produksi proses perancangan video ya. Nah, lalu pertemuan ke-13 adalah penyusunan apa namanya isisan atau laporan luaran proyek. Ya. Pertemuan 14 adalah finalisasi laporan dan luaran proyek ya. Nah, ini pertemuan 15 diseminasi teman-teman. Kalau masih ingat mata kuliah Pancasila pada semester ganjil kemarin, teman-teman kan ada diseminasi ya kan? Apa namanya buat PPT, terus nanti dipresentasikan eh, apa hasil proyek kalian ya, kayak gitu. Nah, terus pertemuan 16 kita pameran ya, gelar karya apa proyek kalian di Grand Indonesia kita bareng-bareng ke sana ya, kayak gitu. Nanti akomodasi akan di apa namanya untuk transportnya ya, maksudnya itu bareng-bareng kalau nggak salah naik bus ya, bus dari UPN Pondok Labu kayak gitu. CPL-nya seperti apa ya teman-teman, selama satu semester ini keluarannya adalah membuat video ya, mendokumentasikan peran tokoh inspiratif yang memiliki kiprah bela negara baik militer maupun militer dalam kehidupan nyata di berbagai bidang ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya kalau teman-teman mau yang militer boleh, kalau yang enggak ya bagus apa boleh ya. Ya itu batuk. Terus kalau yang gimana Bu? Pahlawannya kalau sudah wafat gimana ya bisa jadi mungkin mengulik dari kerabatnya diwawancarai, wawancara boleh di Zoom gitu kalau memang tempatnya jauh ya. Sehingga teman-teman bisa dipermudah melalui Zoom ya. Tapi sorot memang pahlawan yang dipilih yang sudah meninggal itu karyanya, bukan jejak biografinya kayak gitu enggak ya. Tanggal lahirnya, terus sekolahnya, bukan kayak gitu ya. Jadi yang difokuskan apa sih gebrakan dari beliau itu dalam eh, peran menjadi seorang pahlawan ya kayak gitu. Atau yang tadi saya sampaikan, saya contohkan adalah yang kayak Dokter Tirta ya. Dokter Tirta tadi, Dokter Tirta tadi adalah sosok apa menurut teman-teman dokter yang apa namanya yang aware pada masyarakat menengah ke bawah, terus menjadi tren muda sekarang
orangnya low profile, belak-belakan, kayak gitu, box ya itu mungkin pemikiran teman-teman dia adalah sosok sosok yang bisa menjadi apa namanya pahlawan masa kini ya dalam wujud bela negara kan wujud bela negara itu macam-macam ya kan lalu eh, apa namanya poster ya setelah video teman-teman buat poster ya. Posternya itu infografis ya, infografis posternya. Baik. Lentera Project ini dilaksanakan secara berkelompok agar mahasiswa dapat mengalami langsung proses berkolaborasi yang melibatkan aktivitas pembagian peran dan tanggung jawab bersama. Lalu video sederhana yang memotret kehidupan seorang tokoh pada aspek tertentu, misalnya di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, militer, politik, ya, hukum dan lain-lain yang berkontribusi terhadap masyarakat. Tentunya ya seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya mungkin sosok Data Tirta itu contoh ya ini contoh. Terus satu lagi kan ini dua kelompok ya satu kelas dibagi dua kelompok. Ah, di antara kelompok itu tidak boleh memilih pahlawannya yang sama. Iya sih ada lampu-lampunya gitu. Gitu. Video lentera bukanlah biografi perjalanan hidup seseorang sejak kelahiran hingga kematiannya. Bisa request. Salah, ngajarin sih. Maaf ya, sekarang ini sekolah. Pengen nggak? Teman-teman, ya video lentera ini bukanlah video biografi yang saya sampaikan eh, di depan tadi bahwasanya bukan merupakan perjalanan hidup seorang tokoh sejak lahir hingga wafat, enggak. Tetapi mahasiswa itu harus menentukan salah satu peran dari seorang tokoh itu yang ingin dipotret, ya keberhasilan beliau kok dinobatkan jadi pahlawan itu apa lah itu yang diusung ya diusung dari teman-teman ya, yang ingin dipotret dan dielaborasi sesuai fakultas masing-masing ya. Jadi sesuai dengan bidang kesehatan ya berarti sosok yang dipilih adalah di bidang kesehatan kayak gitu. Dilaksanakan secara berkelompok. Oke. Oke, durasi waktunya itu 10 sampai 15 ya. Nah, itu normal ketentuan unggah upload video itu di YouTube ya. Di teman-teman bisa lihat di Manusia Nusantara TV One. Saya coba nanti teman-teman buka YouTube ya, judulnya ini. Terus ada contoh dua yaitu Melawan Luka di Metro ya. Nanti kalian cari saja ya, kalian lihat sendiri. Poster lentera itu berupa infografis yang menggabungkan teks, grafik, ikon, dan diagram untuk menyajikan data atau informasi kompleks secara jelas, ringkas, dan menarik mengenai tokoh yang dibahas dalam video lentera. Ya, ini contohnya adalah Muhammad Hatta. Di dalam itu ada tokohnya, foto tokohnya, terus disajikan data-data yang jelas, ya, ringkas, tapi memuat secara keseluruhan.
Poster Lentera ini disusun memanfaatkan sumber data yang diperoleh dari video. Poster infografis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan ringkas terkait cerita video. Dengan kata lain, video Lentera dan poster infografis itu saling terkait satu sama lainnya. Tahap pelaksanaan PJPR yaitu praproduksi. Ya, tahap pertama itu praproduksi, yaitu pembentukan kelompok, pemilihan tokoh. Ya, jadi habis pertemuan ini kalian bagi tugas masing-masing, lalu pemilihan tokoh, ya, pemilihan tokoh. Ini proses ya, pemilihan tokoh itu proses, tidak langsung hari ini langsung tercetus gitu ya, enggak. Dari 15 mahasiswa dalam satu kelompok tersebut, 16 ya, 16 dan 17 mahasiswa tersebut kan ide gagasannya ya, mencetuskan oh sosok ini lah, nanti dibuat polling, akhirnya mengerucut satu yang memang relevan kita pilih sebagai tokoh kita itu. Lalu penentuan ide dan konsep video. Ini berproses ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya. Penentuan ide, konsep video, lalu penentuan jadwal, pengambilan gambar, persiapan perlengkapan dan peralatan, pembuatan video lah, itu sudah pertemuan 9 sampai 14 ya yang itu. Terus tahap produksi. Tahap produksi adalah pencarian data, yaitu di pertemuan 9 ya. Pengambilan gambar itu ya pertemuan 9, 10, pengaturan pencahayaan, nah itu 10. Lalu pasca produksi yaitu penyuntingan video, editing, pengaturan pencahayaan dan suara, lalu penambahan subtitle, finalisasi video, dan pembuatan cover. Ini di pertemuan 11 ya, 11 12. Setahu saya tahunya Lalu screening yaitu penayangan video dokumentasi, lalu video diseleksi oleh dosen kelas kecil dan kurator. Pelaksanaan tatap muka 16 lokasi Grand Indonesia. Lalu ikhtisar hasil perancangan video, laporan peringkas mungkin membuat dalam template yang sudah terlampir. Nanti saya share ya. Atau foto aja panas. Kok cuma satu? Nah, teman-teman, pengganti logbook ya, kita sekarang by digital, nggak konvensional, karena apa namanya, kita lebih aware digital ya, menggunakan platform Instagram ya, melalui akun kelompok yang berisi kegiatan PJPR. Jadi teman-teman, kelompok yang telah dibuat itu membuat akun di dalam Instagramnya ya, dan wajib memfollow IG-nya MKWK ya, karena nanti teman-teman apa namanya mengupload dokumen berupa logbooknya itu di MKWK UPNVJ. Mode akun publik, terus nama akun wajib menggunakan format PJPL MKWK UPNVJ, underscore kelompoknya, terus nama figur tersebut ya, supaya PJPL MKWK UPNVJ kelompok berapa gitu kan, underscore terus kelompok berapa, terus pahlawannya siapa
Itu. Lalu foto profil akun bebas, sopan dan relevan. Lalu konten Instagram memuat info individu, kelompok dan kegiatan ya, sopan dan relevan. Lalu setiap postingan wajib menandai atau menyebut akun IG at MKWK UPN Bijin. Lalu pada bio akun wajib mencantumkan nama dosen pembimbing mata kuliah MKWK, kelas dan PNVJ. Ketentuan wajib pada setiap feed posting itu wajib dicantumkan judul kegiatan, tanggal kegiatan, deskripsi singkat kegiatan, tujuan kegiatan, hasil output kegiatan, refleksi singkat, nama dosen pembimbing wajib dicantumkan. Dokumentasi foto atau video kegiatan. Nah, ini teman-teman, teman-teman apa namanya membuat upload monitoring atau apa namanya logbook ya di akun IG yang kalian buat. Yang belum punya hampers. Itu struktur konten logbooknya gunakan format berikut ini ya. Judul kegiatan, eksplorasi, rekam jejak tokoh, terus ada tanggalnya, lalu deskripsi kegiatan, apa yang kalian kerjakan di TM2 atau TM3 gitu ya. Itu apa kalian sebutkan di situ ya. Terus apa namanya refleksi kegiatan ini melatih apa komunikasi kerjasama tim. Terus dosennya disebut juga ya. Nih ya, contohnya kayak gini. Lalu format caption yang wajib diketahui teman-teman, setiap postingan itu ada judul kegiatan eksplorasi rekam jejak tokoh ya. Tanggal 15 Januari ini contohnya ya. Lalu deskripsi kegiatan. Nah, itu adalah proses kita dalam memenuhi satu semester genap ini di mata kuliah bela negara yang mempunyai nilai objek cukup fantastis ya, 55%. Sehingga buatlah yang terbaik ya, supaya hasil nilai A itu yang terbaik. Saya stop ya. Apa ada pertanyaan dari penjelasan saya tentang tugas ini, tugas proyek ini? Kelapa Thailand. Nanti ada penjelasan. Oke sayang. Oke, ada nggak yang ingin ditanyakan tentang proyek kita ini? Tidak, Enggak, Azhar. Enggak, Azhar. Katakanlah sejujurnya. Kamu dengar nggak suara-suara selain suara saya? Ya, Ibu. Maafin ya. Di sini kan di ruang dosen. Terus beliau-beliau itu ya kayak gitulah ya. Kamu enggak ini kan enggak. Udah, Bu. Tapi suara saya jelas enggak? Jelas, Ibu. Oh. Tapi tadi ini ada suara dari lain. Oh, Daripada berisi iya. Baik. Ya. Baik, ada pertanyaan? Azza dan teman-teman semuanya berkenaan dengan proyek kita ini. pakai semua bertahu 9 ya. Tutup ya. Jangan dulu dong, saya mau komen.
Kayaknya nggak mempan deh. Ada nggak, Azza dan teman-teman? Saya nggak ada Ibu, Nggak aman ada. Ibu. Oke, baik Anin. Baik, kalau memang dirasa cukup dipahami, tapi kalau seandainya nanti masih, gimana, kok masih bingung ini dalam pembuatan akun Instagram, silahkan buat akunnya, terus nanti follow itu tadi ya, karena kita memang harus menguploadnya kan di situ kan, ya. Jadi mau tidak mau ya harus memfollow MKWK ya. Baik, itu eh, apa teman-teman untuk tugasnya. Sekarang saya ingin sedikit menjelaskan tema hari ini ya, konsep dasar bela negara, sedikit poin-poinnya saja yang saya jelaskan. Kita nanti sampai jam 14.20 ya nak ya. Jadi masih 20 menit lagi. Oke, paling enggak 10 menit atau 15 menit saya jelaskan, terus nanti kita itu post tes. Aku paskan deh kirim ke rumahku ya. Aku jemput gratis ongkir. Ada lampunya cuy. Kita mau punya pakai lampu, pakai lampu cuma kurang goceng aing. 70.000 kalau nggak pakai lampu. Ibu mohon izin untuk bertanya. Iya nak, silakan. Untuk logbook MKWK apakah sama seperti MKWK semester lalu atau bagaimana Ibu? Enggak, tadi loh tahapannya ada. Jangan lupa. Tahapan tadi di apa namanya dalam membuat monitoring apa saja tadi. Nanti saya share di grup ya. Nanti dibaca lagi ya. Oke Tadi Ibu, terima kasih Ibu. iya Tadi nah. soalnya kurang kedengaran jelas Ibu. Oh iya iya maaf ya. Iya Ya Ibu, tidak apa-apa Ibu. iya iya baik. Nanti akan saya share pedomannya ini ya. Nggak sekalian sama pohon kelapa, gitu kan? Astaga ya Allah. Kalau pakai utang. Iya. Astagfirullah. Kan dia dapat lapang udah ini. Iya, tadi kira apa maksudnya beneran deh lapang. Ramadan. Wow, aja langsung tunjuk poin tuh. Gitu. Wih, panas Ruki. Wah, panas. Ya konsep dasar bela negara ya apa sih yang inti dari kita sebagai warga negara Indonesia, apa yang apa mendasari kita sebagai warga negara yang baik itu dalam wujud bela negara ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bahwa apa namanya kita sebagai warga negara Indonesia berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kehidupan kita sehari-hari ya, perilaku kehidupan kita sehari-hari itu berkiblatnya ya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kita melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara. Nah, esensinya itu ya, teman-teman. Lalu tiga pertanyaan yang mendasar ya. Mengapa kita harus mempelajari sih pendidikan bela negara itu? Apa yang harus dibela dari negara? Yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang terdapat 34 provinsi. Nah, itu keutuhan wilayah itu harus kita jaga. Jangan sampai direnggut oleh bangsa lain atau negara terdekat kita, ya seperti Malaysia, ya. Wilayah Sumatera itu ada Likitan dan Likitan sama mana ya? Dua, itu adalah pulau yang diklaim oleh Malaysia. Nah, itu jangan sampai kita itu lagi ya apa
tercuri ya atau terklaim oleh bangsa lain. Ini keselamatan bangsa ya, karena meskipun kita sudah merdeka ya, sudah tidak ada penjajahan, tetapi jangan tutup mata, penjajahan itu sekarang nggak angkat senjata, nggak terang-terangan, tetapi balik itu ya, kalau kita nggak berhati-hati, eh, taruhannya negara kita ya. Jadi kita wajib menjaga keselamatan bangsa. Eh, Lalu mengapa negara harus dibela? Karena negara layaknya seperti makhluk hidup ya, karena kita memang hidup di tanah kita. Kalau nggak di apa namanya, negara nggak dipelihara secara apa manusiawi ya, ya pastinya akan berantakan kayak gitu. Tidak ada apa stagnan ya, tidak berkembang, akhirnya mati kayak gitu. Nah, agar tetap hidup ya, tetap survive itu kita harus membelanya, melindunginya dari segala ancaman ya, kayak gitu. Lalu siapa sih yang harus membela negara? Ya kita ya, warga negara. Selama dia dinyatakan menjadi WNI, itu adalah kewajiban kita membela sampai titik darah penghabisan ya. Jangan sampai kita malah menjadi tentara Amerika, bangga menjadi tentara Amerika. Nah, itu dipertanyakan tuh, apakah memang dia loyal, nasional, punya jiwa nasional di dada si orang yang bangga menjadi tentara di Amerika itu ya. Itu kita pelajari ya. Lalu lembaga negara ya, pemerintahan kita, lembaga kemasyarakatan, lalu parpol, supra dan infrastruktur politik, nah itu adalah yang harus membela negara kita. Ini in Inggrisnya ya. Lalu tujuan bela negara itu adalah pembangunan karakter bangsa melalui apa sih? Pembinaan kesadaran bela negara. Nah, dalam pembinaan kesadaran bela negara itu diperlukan apa? Ya, pedoman hidup bangsa kita adalah Undang-Undang Dasar 45, ya, Pancasila dan apa aturan-aturan kebijakan pemerintahan. Tapi yang yang bisa kita lihat adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 27 tentang warga negara, ya kan? Ah, Pasal 30 ya. Lalu Undang-Undang RI, Kebijakan Pemerintah Nomor 3 tahun 2022 Pasal 9 ayat 1 dan 2, Peraturan Presiden, lalu Peraturan Pemerintahan. Nah, itu adalah salah satu upaya bangsa Indonesia untuk membentuk karakter bangsa. Agar apa upayanya dengan apa namanya, kita punya aturan, kita punya undang-undang atau kebijakan itu menumbuhkan kebanggaan sikap atau perilaku warga Indonesia itu lebih cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, itu yang perlu kita ketahui bahwa eh, karakter bangsa itu di apa namanya diupayakan melalui dasar paling dasar, yaitu warganya sendiri, gimana supaya ada tahap-tahapan 5 itu sendiri. Lalu untuk menumbuhkan perilaku cinta tanah air dan sampai ke tahap 5 memiliki apa namanya kemampuan awal bela negara itu untuk
apa namanya jaga atas ancaman-ancaman baik secara internal maupun eksternal di ruang lingkup bangsa Indonesia. Sistem pertahanan negara bersifat semesta, ya, sisanta, warga negara, ya. Jadi dengan menumbuhkan kebanggaan sikap dan perilaku warga Indonesia, itu warga negara Indonesia, patriotisme, nasionalisme, dan militer, ya, militer. Itu untuk membangun warga negara Indonesia yang memiliki daya tangkal, mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Negara secara fisik dan non fisik itu kayak apa sih? Ya, pelatihan dasar militer, usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Lalu mengabdi diri sebagai prajurit TNI Polri sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 ayat 1 sampai 5 bahwa TNI Polri adalah komponen utama sistem pertahanan negara dan keamanan rakyat. Secara non fisik diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2. Melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya nyata, meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bela negara itu apa? Warga negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku, menjunjung tinggi aktualisasi nilai-nilai luhur bela negara. Sekarang untuk bela negara tidak lagi teman-teman apa mengangkat senjata udah tidak ada, ya, karena kita sudah merdeka. Tetapi bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu dengan karya yang nyata yang membanggakan bangsa kita, ya, itu wujud kita di dalam bela negara di saat ini. Nilai-nilai bela negara tadi sudah saya sampaikan di depan: cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, terbangunnya karakter disiplin, optimis, kerjasama, dan punya apa namanya jiwa kepemimpinan. Nah, itu yang membentuk, membangun sebuah karakter. Bela negara itu kekuatan dahsyat, ya, karena didasari oleh kebanggaan dan kecintaan yang tulus dan mendalam dari seluruh komponen terhadap bangsa dan negara. Landasan hukum bela negara tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian, ya, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, ya. Dasar atau landasannya yaitu tadi masih berhubungan, ya,
berlanjut ya. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 9 ayat 1 serta undang-undang saja atau peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, bisa bantu. Halo. Ya, halo. Ini sama ya. Iya, tolong bantuin. Nah, sekarang Ada apa? waktunya Dan yang oke, tadi 6 menit lagi ya. ngecek Baik, dari ini Jepang nanti gitu loh. didiskusikan Paham bareng-bareng ya? sama teman-teman kelompok ya. Menurutmu apa yang menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran narkoba di Indonesia? Dan ini nanti teman-teman bisa Apa ya? diskusikan hasilnya, Kasih. dikirim ke link Citra. Nanti Aza, Ibu minta tolong buat link Citra untuk kegiatan aktivitas kita selama 1 semester ini ya, untuk membackup kegiatan kita, tugas-tugas kita ya. Baik, Ibu. Terima Jadi kasih. tekniknya Baik, yang 3 ini masih waktunya ada. Saya teknik apa ini dia ya? Soalnya banyak banget lembar tulisan ini untuk prosesnya dikerjakan sampai waktu habis. Iya. Oke ya sayang, sebentar ya nak. Kalau nggak tahu mungkin kayak Ini stop share dulu saya. Oke, angkatan 21. Oh enggak, di 4,5 tahun. ini silakan, ini proses. Pastinya pada Proses. wajar lah teknik. Makanya kok, oh ini kok bisa Silakan sayang, kerjakan. kerjakan. Enggak deh, guys. Soalnya ini tuh banyak banget ujinya.
Dia nyepinya bareng-bareng. Azhar, Anin, dan Azhar. Iya, Ibu. Yang Sudah selesai kah? Saya ya sudah. biasanya Sudah. bertambah. Yang lainnya sayang? Saya sudah Ibu. Sudah. Oh, baik. Jika memang sudah, silahkan sekarang on cam dulu ya. Karena kita untuk pertinggal screenshot jurnal perkuliahan kita.